Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Ibnu Hajar berkomentar, hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka, bangsa jin, dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini tidaklah tercela, sebab banyak sekali khabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hayyatu mashul jinna kama musihatil kirdatu wal khanaziru min bani Israel. Ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala dzirwati kulli ba'irin syaitanun famtahinuhunna birrukub. Pada puncak setiap punuk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Dari Abu Kilabah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, laula annal kilaba ummatun la amartu bi qatliha walakin khiftu an abida ummatan faktulu minha kulla aswadin bahimin fa innahu jinnuha aw min jinniha. Kalau sekiranya anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ia dianggap telah bersutrah. Jika di depannya ada sesuatu yang tingginya seukuran ujung pelana, dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka sholatnya bisa diputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal anjing hitam seperti yang kamu tanyakan ini. Beliau bersabda, anjing hitam adalah syaitan. Yang menjadi dalil dari riwayat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjing hitam adalah syaitan. Ibnu Taimiyah mengatakan, anjing hitam adalah setan jenis anjing. Jin seringkali mengubah diri menjadi anjing hitam. Ada juga yang menjadi kucing hitam, sebab warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan setan dibandingkan dengan warna yang lain. Di dalamnya juga bisa menyimpan daya panas. Saya katakan, ada jin yang pernah memberitahu saya melalui orang yang kesurupan bahwa dia sangat suka mengubah diri menjadi hewan berwarna hitam. Setan pernah berubah bentuk menjadi seorang tua dari negeri Najd dan ikut berkumpul bersama para pemuka kafir Quraisy di Darun Nadwah di Mekah, sewaktu bermusyawarah dan berunding untuk membunuh Rasulullah. Ibnu Ishaq mengatakan, salah seorang dari sahabat kami bercerita kepada saya dari Abdullah bin Ubay bin Abu Najih dan Mujahid bin Jubair dari Abdullah ibn Abbas, dia berkata, tatkala permuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah,
ruang permusyawaratan kaum Quraisy untuk merunding dan bermusyawarah tentang cara menyingkirkan Rasulullah, maka iblis menjumpai mereka dalam bentuk seorang syekh terhormat dari negeri Najd. Dia memakai peci ala Arab dan ia berdiri pada pintu Darun Nadwah. Ketika kaum kafir melihat seorang tua yang sedang berdiri di depan pintu, mereka bertanya-tanya, "Siapakah gerangan syekh ini?" Dia berkata, "Seorang syekh dari negeri Najd yang mendengar akan hari perkumpulnya kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengarkan pendapat kalian semua. Semoga kalian berkenan menerima pendapat dan saran darinya." Mereka berkata, "Tentu, silahkan masuk, silahkan masuk." Hingga akhir kisahnya, pada musyawarah tertutup itu ada yang mengusulkan agar Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Ada yang mengusulkan untuk memenjarakannya. Atas semua usulan ini, Syekh dari Najd ini tidak menyetujuinya. Dia berkata, "Ini bukan pendapat yang tepat." Hingga Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya, maka Syekh dari Najd langsung mengatakan, "Ini baru pendapat cemerlang." Setelah menyebut kisah ini, Ibnu Katsir mengatakan, kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan berbagai isnad dari Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Suraqah bin Lasham, serta yang lainnya. Pada perang Badar, iblis mengubah bentuknya menjadi Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudlij. Dia beserta prajuritnya ikut berperang bersama kaum musyrikin. Dia berkata kepada kaum musyrikin, "Pada hari ini tidak ada kaum yang dapat mengalahkan kalian, dan saya adalah pelindung kalian semua." Maka ketika pasukan Islam sudah berbaris dan bersiap siaga, Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Maka mereka pun berpaling dan berlari tunggang langgang. Di tengah pertempuran itu, Jibril menjumpai iblis. Tatkala melihat Jibril, iblis menarik tangannya, dan ketika itu sedang menggandeng tangan seorang prajurit kaum musyrik, lalu berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan orang itu. Prajurit itu bertanya, "Wahai Suraqah, bukankah kamu mengatakan bahwa engkaulah pelindung kami?" Dia berkata, "Sesungguhnya saya melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat. Saya takut kepada Allah, sedangkan siksa Allah sangatlah pedih, yaitu ketika dia, iblis, melihat malaikat Jibril." Kisah ini disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bangsa jin dapat mengubah wujud mereka menjadi bentuk manusia dan binatang. Mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk ular, kalajengking, atau yang lainnya, termasuk dalam bentuk unta, lembu, kambing, kuda, keledai, burung, serta manusia.